Hai Taurus, selamat datang di channel saya. Saya kembali hadir untuk memberikan energi gerhana karena saat ini kita sedang dihadapkan dengan gerhana back to back, di mana tanggal 5 Juni kemarin sudah ada gerhana bulan, 21 besok akan ada gerhana matahari, dan tanggal 5 Juli akan ada lagi gerhana bulan. Jadi energi gerhana ini benar-benar meminta kita, memaksa kita, menempa kita untuk bisa melakukan transformasi diri, untuk bisa merubah diri kita menjadi seseorang yang lebih baik. Jadi sekarang saya terpanggil untuk memberikan panduan di bidang apa atau di dalam aspek apa gerhana ingin kamu memfokuskan diri kamu. Oke? So, kita langsung mulai ya. Kartu yang kamu dapatkan Taurus adalah Ace of Pentacles, Four of Cups, The Fool, dengan klarifikasi Eight of Wands, The Wheel of Fortune, dan Strength. Dengan kartu terakhir di sini Perception atau persepsi, Beyond the Veil of Illusion, di balik layar ilusi. Jadi merubah cara pandang kamu, persepsi kamu. Melewatkan, menghapus atau menghalau semua layar ilusi yang selama ini kamu bangun di dalam pikiran kamu. Oke? So, kita masuk dulu ke kartu tarot kamu. Dengan kartu pertama Ace of Pentacles dan klarifikasi Eight of Wands, di sini yang saya rasakan Taurus mungkin selama ini banyak melewatkan kesempatan-kesempatan baik. Di sini Ace di dalam tarot adalah energi kesempatan. Jadi kalau di sini Ace of Pentacles mungkin bisa dibilang kesempatan untuk membuat uang, mengkreasikan sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Dan dengan Eight of Wands sebagai klarifikasinya, ini yang saya rasakan adalah banyak pesan yang masuk atau mencoba masuk ke dalam kehidupan kamu, ke dalam diri kamu, agar supaya kamu bisa mengambil kesempatan ini. Tapi dengan adanya Four of Cups di sini, yang saya rasakan adalah miss opportunity itu, kesempatan yang terlewatkan. Jadi kayak mungkin kamu merasa, Ace of Pentacles yang ditawarin ke gue gak begitu bagus, gak begitu menarik. Gue gak terlalu tertarik lah. Ntar paling ada lagi yang lebih bagus. Kemudian datang lagi. Ini sampai 8 yang saya rasakan mungkin. Minimum atau maksimal tuh bisa sampai 8 kali kesempatan yang kamu lewatkan. Kalau misalnya kita ambil contoh percintaan, energi percintaan. Ada kesempatan baru untuk kamu memulai sesuatu yang stabil dengan seseorang. Tapi karena kamu merasa orang itu bukan tipe kamu, atau orang itu mungkin ada kekurangan yang kamu gak suka, yang kamu gak srek, akhirnya terlewatkanlah energi kesempatan itu. Jadi di sini dengan dua kartu pertama yang sebenarnya bagus kan, Ace of Pentacles dan Eight of Wands tuh dua-duanya energinya ini oke banget gitu loh. Tapi dengan adanya Four of Cups sebagai central energi kamu, energi pusat kamu, ini yang saya rasakan justru inilah yang diminta oleh gerhana kali ini untuk bisa kamu rubah. Jangan terlalu jangan terlalu terikat dengan standar kamu, dengan idealnya kamu. Ingat, bisa jadi itu adalah ilusi, bisa jadi itu adalah sesuatu yang sebenarnya kalau kita pikir secara logika nggak mungkin bisa kejadian. Jadi apapun itu, teliti dulu dengan baik, benar-benar kenali dulu. Ada pepatah yang bilang kan, tak kenal maka tak sayang. Di sini yang saya rasakan tuh seperti itu. Taurus tidak berusaha untuk mengenali apa atau siapa yang datang kepada kamu. Tahu-tahu kamu udah menolaknya mentah-mentah. Itu yang saya rasakan. Jadi di sini bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi juga karena kamu sudah menunggu seseorang yang lain atau sesuatu yang lain yang sebenarnya mungkin gak tahu kapan akan datang kepada kamu. Tapi karena kamu benar-benar menunggu hal tersebut atau orang tersebut, akhirnya yang lainnya tuh di-ignore gitu loh. Tidak digubris oleh kamu. Dan dengan dua kesempatan atau dua hal baik yang mencoba memasuki kamu tapi kamu tolak, akhirnya keberuntungan kamu berubah kan. Bisa dibilang mungkin gerhana kali ini meminta kamu untuk hati-hati, meminta kamu untuk benar-benar
berhati-hati agar tidak melewatkan kesempatan lagi, karena kalau keberuntungan kamu berputar menjadi lebih buruk, kamu sendiri yang rugi kan, bisa dibilang seperti itu. Karena di sini dengan keluarnya The Wheel of Fortune, yang saya rasakan adalah ini merupakan akibat dari kamu menutup diri terlalu rapat, sehingga energi-energi yang sebenarnya baik ingin memasuki kehidupan kamu atau diri kamu akhirnya jadi berputar, entah itu kepada orang lain, memberikan keberuntungan kepada orang lain, atau benar-benar mampet sama sekali. Karena energi 4 di sini, Four of Cups di sini, angka 4 kan adalah angka yang buntu, angka yang mati, stabil. Walaupun stabil dan kokoh, tapi udah sulit untuk bisa digoyang gitu loh. Digoyahkan tuh sulit. Jadi benar-benar di sini yang saya rasakan, yes, Taurus adalah salah satu energi yang stubborn, yang keras kepala di dalam astrologi. Dan saya ingat reading saya terakhir untuk kamu adalah mengenai idealisme kamu. Jadi di sini sepertinya gerhana, Tuhan, alam semesta menginginkan kamu agar bisa menilai kembali idealisme kamu. Apakah sesuai dengan logika? Apakah bisa diterima oleh akal? Apakah yang selama ini kamu tunggu-tunggu tuh beneran akan datang kepada kamu? Atau sudah saatnya kamu untuk membuka kesempatan bagi hal-hal lain yang ingin memasuki kehidupan kamu atau orang-orang lain. Jadi di sini energi di tengah ini benar-benar sesuatu yang harus kamu bisa rubah atau paling tidak kompromikan. Jangan terlalu strict gitu loh, jangan terlalu ketat dengan aturan-aturan yang kamu buat sendiri. Ingat, persepsi dibalik atau menghalau layar ilusi. Pastikan apa yang kamu inginkan, idealisme kamu tuh bukan merupakan ilusi, tapi memang benar-benar bisa terjadi, bisa terwujud, agar supaya kamu tidak melewatkan lagi kesempatan-kesempatan baik di depan sana. Oke? Kemudian dengan The Fool di sini setelah Four of Cups, yang saya rasakan ini adalah permintaan dari gerhana kali ini. Apabila kamu berhasil mentransform diri kamu, otomatis kamu akan lebih berani kan? You will take the risk. Risiko apapun di depan sana kamu akan berani mengambilnya. Jadi mungkin bisa jadi juga kenapa kamu menolak atau tertutup terhadap kesempatan-kesempatan sebelumnya. Mungkin kamu tidak berani mengambil risiko. Mungkin kamu merasa gue udah nyaman. Karena angka 4 juga angka kenyamanan kan. Gue udah nyaman di sini. Gue seneng kok nungguin si A. Gue nggak perlu si B, C, D, E, F, G untuk datang. Dengan gue menunggu si A, gue nyaman kok, gue stabil kok dengan hidup gue. Tapi sebenarnya itu karena kamu mungkin deep down, di dalam hati kamu yang paling dalam, mungkin kamu sebenarnya takut untuk mengambil resiko. Karena The Fool adalah energi yang sangat berani kan. Dia ada jurang di depannya juga dia terjun gitu loh. Dan dia nggak membawa baggage masa lalu, nggak membawa beban dari masa lalunya. Dia benar-benar lepas landas, bisa dibilang. Jadi di sini yang saya rasakan adalah transform, rubah diri kamu. Atau paling tidak kompromikanlah idealisme kamu agar kamu bisa menjadi The Fool ini. Agar kamu bisa mengambil resiko dalam hidup. Jadi nggak terlalu tertutup lagi, nggak terlalu kaku lagi, benar-benar kamu bisa lebih bebas berekspresi, bisa lebih mengambil resiko, benar-benar hidup, menjalani hidup tuh dengan lebih berwarna. Karena kalau kita hanya menunggu atau kita hanya menerima sesuatu yang kita udah kenal, hidup kita akan begitu-begitu aja kan. Kamu lama-kelamaan juga pasti akan bosan. Kalau kamu lihat di sini gambarannya pun, Four of Cups ini orang ini bosan banget kan kelihatannya. Dengan duduk dengan badan membungkuk, kepalanya juga menunduk, bener-bener kayaknya hidupnya tuh lemah letih lesu gitu loh. Sedangkan dengan energi The Fool di sini, justru inilah yang diminta agar kamu bisa mengeluarkan energi ini atau mengadopsi energi The Fool ini. Dan dengan energi The Strength sebagai klarifikasinya, ingat Taurus, kamu punya energi ini di dalam diri kamu.
kekuatan untuk bisa menghadapi segala macam cobaan, apapun yang kamu takutkan, itu tuh ada. Dan kalau memang kamu takut mengambil resiko, kamu merasa, enggak lah, enggak sesuai sama keinginan gue, atau apapun itu. Padahal begitu kamu berhasil mentransformnya, kamu berhasil menjadi the full, dan kendala-kendala yang kamu takutkan itu terwujud, bener-bener kejadian, dan kamu mulai berpikir, tuh kan, mendingan gue diem aja kayak kemarin, gue gak usah ngambil resiko. Ingat, kamu punya kekuatan di dalam diri kamu. Ini strength di sini, ini adalah inner strength. Kekuatan dari dalam diri kita. Jadi kalaupun kita menghadapi mara bahaya, kita punya kok kekuatan awal, kekuatan inti dari dalam diri kita untuk bisa menyelesaikan kendala tersebut, membersihkan kendala tersebut. Jadi di sini yang diminta oleh gerhana sepertinya memang agar Taurus tidak stuck, tidak mandek di satu aspek kehidupannya, apapun itu, bisa percintaan, bisa pekerjaan, bisa bisnis, bisa hubungan kamu dengan keluarga, apapun itu, jangan mandek. Be the fool, jadilah seseorang yang berani mengambil resiko. Dan pastikan semua idealisme yang selama ini berputar di benak kamu, berputar di dalam alam pikiran kamu, semuanya tuh adalah sesuatu yang memang bisa diwujudkan, yang memang bisa dimanifestasikan, dan bukan hanya sekedar ilusi belaka. Karena kalau kita berpegangan pada sesuatu yang ilusi, yang sebenarnya kalau kamu ngobrol sama teman-teman kamu, mereka mungkin sebagian besar bilang, mimpi lo bisa begitu, nggak mungkin lah bakalan begini begitu seperti yang lo mau. Kalau kita jujur sama diri kita sendiri, kita akan tahu kok yang mana yang ilusi, yang mana yang bisa diwujudkan. Pastikan kamu memilih yang bisa diwujudkan. Jadi kalau kamu merasa memang kamu berada di energi Four of Cups ini, melewatkan banyak kesempatan, mulai berubah, mulai menjadi the full, berani ambil resiko. Dan kalaupun ada resiko atau ada bahaya yang hadir menghadang kamu, ingat bahwa kamu selalu punya kekuatan dari dalam diri kamu untuk bisa kamu tarik dan bisa menyelesaikan hal tersebut. Oke? So, Taurus, good luck dan kita jumpa selanjutnya ya. Bye.